Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Robiati dengan NIM 202020201074 dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPD. Saya akan melakukan pengamatan terkait dengan makhluk hidup dengan lingkungannya, terutama pada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan atau observasi langsung terkait makhluk hidup dengan lingkungannya, terutama pada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua yaitu alat tulis, dan yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat melakukan pengamatan atau observasi langsung terhadap lingkungan sekitar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal atau kebun atau hutan atau lingkungan sekitar lainnya. Yang ketiga, cobalah identifikasi mengenai simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme yang terjadi antara hewan dengan manusia, hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, ataupun tumbuhan dengan tumbuhan. Yang keempat yaitu temukan masing-masing satu hubungan yang terjadi dari pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu tuliskan hasil identifikasi yang telah didapatkan dari pengamatan pada lembar kerja. Yang keenam yaitu cobalah analisis makhluk hidup mana yang termasuk ke dalam simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, ataupun simbiosis komensalisme. Yang ketujuh yaitu tuangkan hasilnya untuk melengkapi lembar pengamatan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait makhluk hidup dengan lingkungannya, terutama pada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi pasti membutuhkan kehadiran makhluk hidup lainnya. Pasalnya, makhluk hidup bergantung satu sama lainnya, seperti tumbuhan akan membutuhkan manusia untuk merawatnya, hewan membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup, begitupun juga dengan manusia pasti akan membutuhkan peran tumbuhan dan hewan dalam kehidupannya. Interaksi atau hubungan antar makhluk hidup ini disebut juga dengan simbiosis, di mana simbiosis merupakan sebuah interaksi atau hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis ini terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi yang dilakukan tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, ataupun netral, bersifat netral. Adapun macam-macam dari simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif dikarenakan kedua belah pihak diuntungkan. Adapun contoh dari simbiosis mutualisme yaitu yang pertama kupu-kupu dan bunga, yang kedua lebah dan bunga, yang ketiga kutu daun dan semut. Nah, pada simbiosis mutualisme, saya melakukan pengamatan terhadap kupu-kupu dan bunga. Berikut ini pengamatan yang telah saya lakukan yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa kupu-kupu tersebut sedang berusaha untuk menghisap nektar yang ada pada bunga. Keadaan ini termasuk ke dalam salah satu simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga saling mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan yang didapat oleh kupu-kupu yaitu mendapatkan makanan dengan cara menghisap nektar yang terdapat pada bunga,
sedangkan keuntungan bunga yaitu mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk melakukan proses penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan simbiosis yang cukup dibenci, dikarenakan simbiosis parasitisme merupakan keterbalikan dari simbiosis mutualisme, di mana simbiosis parasitisme ini merupakan ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya mendapatkan kerugian. Adapun contoh dari simbiosis parasitisme yaitu yang pertama nyamuk dan manusia, yang kedua lalat dan buah, dan yang ketiga yaitu cacing hati dan sapi. Pada simbiosis parasitisme ini saya melakukan pengamatan terhadap nyamuk dan manusia. Berikut ini pengamatan yang telah saya lakukan yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa nyamuk tersebut sedang berusaha untuk menggigit ataupun menghisap darah dari manusia tersebut. Nah, keadaan inilah termasuk ke dalam salah satu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme yang terjadi pada nyamuk dan manusia terjadi keuntungan dan juga kerugian. Adapun keuntungan didapatkan oleh nyamuk dikarenakan nyamuk mendapatkan sumber makanan dengan cara menghisap darah dari manusia. Sedangkan kerugian didapatkan oleh manusia dikarenakan dengan gigitan nyamuk tersebut menyebabkan manusia akan merasakan gatal, bentol, dan bahkan dapat terkena penyakit berbahaya seperti demam berdarah ataupun penyakit kulit. Dan yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan atau bersifat netral. Adapun contoh dari simbiosis komensalisme yaitu yang pertama ikan remora dan ikan hiu, yang kedua tanaman anggrek dan pohon mangga, dan yang ketiga yaitu tanaman paku dan pohon yang tinggi. Pada simbiosis komensalisme, saya melakukan pengamatan terhadap tanaman paku dan pohon yang tinggi. Berikut ini pengamatan yang telah saya lakukan yang terjadi pada tanaman paku dan pohon yang tinggi. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa tanaman paku tersebut tumbuh dan hidup menempel dengan pohon yang lebih tinggi. Keadaan ini termasuk ke dalam salah satu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme yang terjadi pada tanaman paku dan pohon yang lebih tinggi terjadi keuntungan dan juga tidak mendapatkan pengaruh apapun. Keuntungan didapatkan oleh tanaman paku, dikarenakan tanaman paku tersebut menempel pada pohon yang tinggi dan lebih mudah terkena oleh sinar cahaya matahari, sehingga tanaman paku juga mendapatkan sinar cahaya matahari untuk bertahan hidup. Sedangkan pada pohon yang lebih tinggi yang menjadi inang tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian dari keberadaan tanaman paku yang menempel pada dirinya, dikarenakan dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari tanaman paku tersebut. Berikut ini saya lampirkan hasil pengamatan atau hasil observasi yang telah saya lakukan terkait makhluk hidup dengan lingkungannya, terutama pada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Jadi kesimpulannya yaitu pada dasarnya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup makhluk itu sendiri. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hubungan atau interaksi antar makhluk hidup ini dikenal juga dengan simbiosis, di mana simbiosis merupakan sebuah hubungan interaksi atau hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam ilmu biologi, interaksi atau hubungan simbiosis ini bisa merupakan interaksi yang menguntungkan, merugikan, ataupun bersifat netral. Adapun macam-macam simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana pada simbiosis mutualisme ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Pengamatan yang saya lakukan yaitu terjadi pada kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu dan bunga tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan.
Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, di mana pada simbiosis parasitisme ini satu pihak mendapatkan keuntungan dan satu pihak lainnya mendapatkan kerugian. Pengamatan yang saya lakukan yaitu terjadi pada nyamuk dan manusia, di mana nyamuk yang mendapatkan keuntungan sementara manusia yang mendapatkan kerugian. Dan yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, di mana pada simbiosis komensalisme ini hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mendapatkan kerugian atau bersifat netral. Pengamatan yang saya lakukan yaitu terjadi pada tanaman paku dan pohon yang tinggi, di mana tanaman paku yang mendapatkan keuntungan sedangkan pohon yang tinggi tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mendapatkan kerugian ataupun bersifat netral. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.